Anies memang hebat dalam urusan menata kata. Satu lagi kehebatan Anies adalah mengklaim prestasi yang sebenarnya merupakan hasil kerja orang lain. Contohnya nih, adalah soal vaksinasi. Kita tahu dari berbagai berita bahwa pihak yang banyak berperan menggeber vaksinasi adalah Polri, TNI, Kementerian, dan BUMN. Anies sendiri, entahlah dia ada di mana dan ngapain saja. Serius, saya ingin sekali jika ada yang bisa mengajukan data konkret adanya kerja Anies di balik acara-acara vaksinasi COVID di Jakarta. Tidak hanya kehadiran loh, beneran kerja, ngatur-ngatur dari A sampai Z sehingga terselenggara kegiatan vaksin. Tidak sekedar datang ke kegiatan vaksin yang sudah digelar oleh pihak lain, lalu bertingkah seolah dia yang nyuruh dan menginisiasi kegiatan itu. Kalau ada buktinya bahwa Anies yang bekerja, saya akan dengan sukarela mengakui kinerjanya. Fair sajalah. Nah, kegiatan vaksinasi di Jakarta memang digelar oleh berbagai pihak. Namun, yang mengklaim hasilnya ya Anies. Lewat akun medsosnya, pada hari Senin lalu, Anies memamerkan pencapaian kegiatan vaksinasi di Jakarta. Per pagi ini, sudah 9 juta warga mendapat vaksin dosis pertama di Jakarta, melampaui target kita yang 8,8 juta orang. Alhamdulillah, ujar Anies. Anies memaparkan terdapat 3,7 juta orang ber-KTP luar DKI Jakarta yang mendapat vaksin di Jakarta. Sebagian besar adalah petugas publik yang memang bekerja di DKI Jakarta, sebanyak 1,9 juta orang. Sisanya adalah warga ber-KTP non-DKI Jakarta tapi berdomisili, bekerja, dan belajar di Jakarta. Dan memang ada juga sebagian lagi yang ber-KTP, berdomisili, dan bekerja di luar Jakarta tapi ikut vaksin di Jakarta karena Jakarta tidak membatasi peserta vaksin, katanya. Bahkan Anies kemudian menaikkan target vaksinasi dari 8,9 juta saat ini menjadi 11 juta. Hasil ini juga sudah jauh melampaui dari target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, yakni 7,5 juta vaksin dosis pertama hingga akhir Agustus ini. Yang sebelumnya juga sudah dipamerkan Anies pada akhir Juli lalu lewat video di YouTube. Klaim keberhasilan oleh Anies ini bukannya disambut hangat oleh semua pihak. Justru, para pakar kesehatan menyambutnya dengan negatif. Dilansir bisnis.com, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono, mengaku heran dengan kurva COVID-19 di ibu kota yang belum menunjukkan pelandaian yang signifikan. Padahal, klaim capaian dosis vaksin pertama di DKI relatif tinggi, hingga 9 juta orang hingga saat ini. Tri menyorot penambahan kasus harian di Jakarta yang masih relatif tinggi dengan rata-rata 1.000 pasien per hari selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, persentase kasus positif waktu itu pada tanggal 16 Agustus masih berada di angka 8,1%. Kemudian, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra mengatakan, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhati-hati untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial di tengah pemberlakuan PPKM, agar Anies tidak terlalu terlena dengan klaim capaian vaksinasi itu. Menurut Hermawan, efektivitas proteksi vaksin baru dapat diukur setelah setiap orang sudah mendapatkan vaksinasi sebanyak 2 dosis di tengah masyarakat. Kalau vaksinasi dosis kedua itu 4 juta, dengan efikasi vaksin 50 hingga 60%, itu baru 2 juta orang yang terproteksi. Jadi, masih sangat hati-hati, kata dia. Jika ada pelandaian angka COVID di Jakarta, maka itu lebih karena masifnya penerapan PPKM. Dia masih ragu kalau itu adalah hasil dari capaian vaksinasi. Oleh karena itu, tidak boleh gegabah, tidak boleh merasa merdeka atau terlena begitu saja. Karena Jakarta itu sebagai simpul semua daerah. Salah langkah bisa jadi bumerang, angka kasus bisa naik kembali, ujar Hermawan. Senada dengan para pakar ini, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang akhirnya menegur Anies di depan umum.
telak menohok Anies walaupun dibumbui dengan pujian terhadap pencapaian vaksinasi di Jakarta. Saat memberikan sambutan dalam acara pencanangan kegiatan vaksinasi ibu hamil di Indonesia di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Kamis kemarin, Erlangga menegur Anies agar tidak merasa puas dengan capaian vaksinasi dosis pertama. Erlangga mengatakan, capaian dosis vaksin kedua relatif terpaut jauh dengan dosis pertama. Dosis vaksin kedua memang baru mencapai 4 juta orang. Kita berterima kasih kepada DKI, salah satu yang tertinggi untuk vaksin pertama. Namun, PR belum selesai Pak Gubernur. Yang dikejar itu juga vaksin kedua, kata Erlangga. Karena itu, Erlangga meminta Anies menggencarkan vaksinasi kedua di Jakarta. Nah, Anies mau bilang apa? Lawong yang bikin kegiatan vaksinasi juga bukan dia sepenuhnya kan? Hanya bisa mengklaim keberhasilannya. Yang kerja keras itu ya Polri, TNI, Kementerian, BUMN, dan berbagai pihak yang lain seperti Ormas dan partai politik. Anies ngapain? Tinggal menyaksikan atau menyampaikan apresiasi dengan kata-kata manis. Namanya juga setiap celah disambar buat mengumpulkan modal prestasi demi ambisi tahun 2024 kan? Udah tahulah kita modusnya. Bukan Prabowo kalau dia diam soal hal-hal yang terkait erat dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan yang menjaga pertahanan dan harga diri bangsa Indonesia. Bukan Prabowo juga kalau dia nggak keluar-keluar soal anggaran. Kalau bicara soal tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan, mulutnya tertutup. Tapi, kalau bicara anggaran, dia selalu gaspol. Bahkan, ketika dia terpaksa untuk bicara soal tenggelamnya KRI Nanggala, dia dikait-kaitkan ke anggaran. Sekarang, setelah Novel dan 74 kadrun lainnya ditendang, kemudian 1.200-an pegawai KPK dilantik jadi ASN, mendadak anggaran Menhan terbongkar. Ini adalah sebuah cerita yang bisa kita kaitkan. Kalau bicara politik, jangan pragmatis, harus dilihat benang merahnya. Dari dulu sampai sekarang, mulutnya terus mengeluarkan kata-kata bocor.